Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata baginda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita telah melewati 10 hari pertama di mana Allah turunkan rahmat-rahmatnya bagi siapapun para hamba yang mengharap tentunya ridhonya. 10 hari kedua di mana Allah turunkan keberkahan. Barang siapa juga yang menjalankan perintah Allah, Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya. Dan termasuk di dalamnya poin kedua itu adalah Allah turunkan mukjizat yang sangat besar, yakni turunnya Al-Quran. Dan 10 hari yang terakhir, yang ketiga, Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan Allah buka pintu surga yang selebar-lebarnya bagi siapapun yang memutuskan hidup ada pilihan untuk masuk surga atau mencari ridhonya. Bahkan Allah memberikan hadiah, barang siapa kita menemukan malam ganjil di malam terakhir, 10 hari terakhir, itu akan ditemukan di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Diperkirakan sekitar 80 tahun lamanya kalau kita ibadah, pahalanya seperti itu. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tausiah kali ini kita akan membahas tentang adabul waladi ma'abi, adab anak dengan ayahnya atau bersama ayahnya. Ayyuhal waladul mahbub, wahai anak yang tercinta, anta ta'addaba ma'abika, sudah seharusnya kamu bertata krama kepada ayahmu, kama tata'addabu ma'umik, sebagaimana kepada ibumu yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Terus berikutnya wa tasila awamirah, yakni mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Jadi apa yang diperintah oleh ayah kita ikuti selagi tidak melanggar aturan agama. Dan seterusnya juga kalau itu memang kalau pelarangan itu juga melanggar agama, ya kita ya jangan juga meninggalkan itu kalau itu berbuat untuk kebaikan. Wa tasma'a nasahilahu li'annahu la ya'muruka illa bi syai'in yanfa'uka. Senantiasa mendengarkan nasihatnya karena ia la ya'muruka illa bi syai'in yanfa'uka, tidaklah merintahkan kamu kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi tidak sekonyong-konyong kalau bahasa lapangan itu, orang tua menyuruh kalau tidak ada manfaatnya. Karena experience, pengalaman orang tua tentunya tahu bahwa ini akan punya dampak efek yang positif. Dilanjutkan wala yanhaka ila an syai'in yaduruka, dan tidak melarangmu kecuali hal yang membahayakanmu. Di situ kita harus patuh kepada apa yang
diperintahkan dan juga harus meninggalkan apa yang dicegah atau dilarang orang tua. Wa anta tluba daiman ridho. Seharusnya juga kamu mendoakan ridhonya. Wa anta tluba daiman ridho. Seharusnya juga kamu mohon ridhonya. Bi an tuhafidu ala kutubika, dengan cara menjaga buku-buku pelajaranmu. Wa mala bisika, dan juga merawat pakaianmu. Jadi dengan sikap seperti itu juga orang tua melihat bahwa anak itu baik, anak itu mengerti. Wa jami'i adawatika, dan segala alat-alat pelajaranmu dipelihara, di-maintain, dipelihara supaya memang jangan rusak. Waturat tibaha, dan merawatnya dengan rapi, bimaudiha, di tempatnya. Kalau bahasa perdagangan itu adalah menata barang, display supaya mudah dicari, mudah mengkelompokkannya. Wala tudayya syai'an minha, dan jangan sekali-kali sia-siakan semua itu. Wa anta tajtahida fi mutalaah durusika, dan belajarlah sungguh-sungguh dengan tekun. Jadi karena dalam kaidah yang lain, manjada wajad, barang siapa yang sungguh-sungguh itu pasti dapat. Artinya dalam kaidah di lapangan, sepeda itu tidak akan berjalan kalau tidak diayuh. Jadi kalau diayuh walaupun yang sedikit itu ada pencapaian. Wa ta'mala fil manzili wa khariji, dan amalkan apa yang memang Anda dapat, keluarkan. Wa khariji, keluarkan, amalkan. Wa kulla syai'in yufarihu qalbah, dan setiap perbuatan yang berbuat sesuatu harus menyenangkannya, menyenangkan orang tua. Ya karena itu yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan, itu akan menyenangkan kedua orang tua. Jangan sampai kata orang tua, nak jangan keluar, jangan pulang malam-malam. Dia keluar izin, dia pesan orang tuanya jangan pulang malam-malam. Tapi anak mengkritisnya dengan cara yang lain. Yang dilarang kan pulangnya malam. Kalau pagi kan boleh tentunya. Nah itu berarti itu Bani Israel itu mencari kelemahan dari perintah itu. Wa an la tukalliba abaka ayastariya laka syai'an minal asya. Jangan memaksa ayahmu untuk membeli sesuatu. Ayastarika laka syai'an minal asya, yang tidak sanggup untuk membelinya. Di orang tua ada dua persimpangan. Satu sisi yang bahagiakan anaknya, si lain ketidakmampuan. Jadi itu jadi beban dalam dirinya, dalam batinnya, dalam hatinya. Lama-lama bisa jebol. Jadi sayang tapi jengkel, remek di dalamnya. Itu akibat sama-sama bertaruh di dalam jiwanya. Wala tudia ahadan min ikhwanika wala akhwatika, dan jangan sekali-kali menyakiti dengan teman atau saudara-saudaramu, baik itu laki maupun perempuan. Kalau laki ya tentunya, apalagi perempuan yang perlu perlindungan. Kalau kita laki-laki jadi perlu perlindungan. Kita yang lebih muda hormat orang tua, kakak yang lebih tua sayang kepada adiknya. Begitulah kaidah agama yang diajarkan agama kita. Fa'idha ardoita walidaik, jika orang tua telah meridoimu,
radiya anka rabbuk, maka Tuhanmu akan meridhoimu juga. Jadi semua kita lakukan itu dampaknya bukan untuk Allah tapi untuk dirimu. Dalam ayat yang lain, asantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik itu untuk Anda sendiri. Kemudian yang terakhir, fa'ista syaidan fid dunya wal akhirah. Dan niscaya kelak kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Artinya ridho Allah, ridho orang tua, dan seterusnya. Artinya kalau memang Allah orang tua senang, itu suatu indikator bahwa udah indikasi bahwa dalam kondisi surganya Allah. Karena banyak kejadian, bahkan kalau orang tua marah, malaikat sedang menunggu apa yang diucapkan orang tua itu. Kalau jelek itu yang membahayakannya itu. Makanya dalam kisah-kisah kehidupan banyak orang yang dalam bahasa umum itu kutukan orang tua itu. Kenapa? Karena memang derajatnya itu orang tua luar biasa. Makanya untuk itu supaya kita jangan menyakiti hati orang tua dan ingin meridhoinya, karena Allah akan meridhoinya dalam bahasan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk anak yang punya adab kepada abinya. Dan itu harapannya. Mudah-mudahan kita berdoa di dalam bulan yang penuh barokah, penuh rahmat dan penuh ampunan ini, kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Cerdas, terampil, dan akhlak mulia itu yang inti daripada pendidikan. Salah satunya kita materinya adalah untuk akhlakul karimah. Terima kasih, minta maaf atas kesalahannya, dan selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita adalah diterima oleh Allah. Dari mana tadi sebuah hadis, barang siapa yang puasa karena Allah, karena iman dan mengharap juga ridhonya Allah, semua dosa-dosa kita akan diampuni yang lampau. Harapannya itu di 10 hari terakhir Allah membukakan pintu surga yang selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka yang serapat-rapatnya. Tinggal silakan untuk memasukinya. Itu semua jawabannya ada di kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.